Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap belajar semuanya. Baiklah, hari ini kita mulai pertemuan kita yang pertama pada kelas 7 dalam mata pelajaran fikih. Pelajaran fikih bab pertama yaitu tentang toharoh. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab 1 bab 1 tentang toharoh ini? Kita lihat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Pertama, tentang pengetahuan, yaitu memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Yang kedua, keterampilannya yaitu mengkomunikasikan penggunaan alat suci dari najis dan hadas. Kemudian pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu siswa dapat mengkategorikan air berdasarkan pembagian dan hukum kegunaannya. Yang kedua, mengklasifikasikan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. KD keterampilannya yang pertama mendemonstrasikan pengamatan terhadap macam-macam air yang dapat digunakan bersuci di lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, membuat kesimpulan secara individual terhadap data yang diperoleh dari kegiatan pengamatan terhadap macam-macam air yang dapat digunakan bersuci di lingkungan sekitar sekolah. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Setelah kita tahu KD dan indikatornya, setelah kita belajar tentang toharoh, siswa diharapkan dapat membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri. Siswa dapat menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan ayat dan hadis. Siswa membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari pembagiannya. Siswa dapat menentukan berdasarkan penilaian tentang jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari kedudukan hukumnya. Siswa dapat mendemonstrasikan berpikir analogis atau dalam bahasa fikihnya namanya qiyas sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air dan batu sebagai alat bersuci. Terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu yang dapat digunakan untuk bersuci. Itulah tadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Apa saja yang akan kita bahas pada bab toharoh ini? Yang pertama, yaitu judulnya adalah alat-alat bersuci. Apa saja yang akan kita bahas tentang alat-alat bersuci? Pertama, yaitu bersuci itu sendiri, mencakup tentang pengertiannya. Yang kedua, kedudukan air dalam bersuci. Yang ketiga, benda-benda bersuci selain air. Yang keempat, hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Kelima, yaitu tentang pendalaman Islam wasatiyah, Islam pertengahan. Inilah yang akan kita bahas pada bab 1 tentang toharoh, yaitu alat-alat bersuci. Baiklah, selanjutnya tentang pengertian toharoh. Apa itu toharoh? Nah, toharoh atau bersuci dalam bahasa Arabnya disebut at-toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Sedangkan secara istilah yaitu toharoh membersihkan diri
pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Itu pengertian toharoh atau bersuci. Bersuci menempati kedudukan yang sangat penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharoh seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Itulah pengertian dari toharoh. Selanjutnya, bersuci. Satu, macam-macam bersuci. Secara umum, para ahli fikih membagi toharoh atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kalau dilihat dari sifatnya, bersuci itu dibedakan menjadi dua lagi, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Apa itu bersuci dari lahiriah? Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal dari segala kotoran dan najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa dan maksiat seperti syirik, takabur, dan hasud, dan lain-lain. Itulah macam-macam bersuci. Jadi bersuci itu ada dua. Pertama bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya, bersuci itu ada dua juga. Ada yang bersuci dari lahiriah, ada yang bersuci dari batiniah. Itulah pengertian dari bersuci. Kita lanjutkan. Nah, perbedaan bersuci dan membersihkan. Perhatikan tabel berikut. Ada tabel yang isinya unsur-unsurnya bersuci dan membersihkan diri. Nah, kita harus lihat apa perbedaan bersuci dan membersihkan itu. Nah, kita lihat unsur-unsurnya. Yang pertama, menyertakan niat. Yang kedua, bertujuan untuk membersihkan. Yang ketiga, tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Yang keempat, mengikuti pola hidup sehat. Yang pertama, menyertakan niat. Kita lihat, dalam bersuci ada niat, sedangkan dalam membersihkan diri tidak ada. Yang kedua unsurnya, bertujuan untuk membersihkan. Dalam bersuci, ya, bersuci itu tujuannya untuk membersihkan. Membersihkan diri juga ada, yaitu membersihkan diri bertujuannya untuk membersihkan. Selanjutnya, tata cara diatur syariat Islam melalui ketentuan fikih. Kalau bersuci, iya. Ya. Segala macam bentuk bersuci itu diatur oleh syariat Islam. Sedangkan membersihkan diri tidak ada aturan dalam syariat Islam. Artinya tidak diatur dalam syariat Islam. Yang keempat, mengikuti pola hidup sehat. Bersuci itu ya tentunya untuk supaya hidup kita menjadi sehat. Membersihkan diri juga tentunya membersihkan diri kita menjadi sehat. Nah, setelah kita perhatikan tabel ini, tabel yang tadi ya, bersuci dan membersihkan diri, yang kalau bersuci 4 unsur ini semuanya di checklist. Sedangkan membersihkan diri hanya 2 yang di checklist. Nah, kalau sudah kita lihat, perhatikan tabel berikut, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, nah, ini dia kesimpulannya. Kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Inilah perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Baik, selanjutnya dasar hukum bersuci. Tadi sudah jelas tabel yang tadi ya. Dalam bersuci itu semuanya diatur oleh syariat Islam. Kalau diatur berarti harus memiliki dasar hukum.
Nah, apa dasar hukumnya? Dasar hukum bersuci yang pertama sumbernya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 108. Bunyinya, Fi Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya, di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Inilah dasar hukum kita bersuci. Sehingga dengan dasar hukum ini ketika kita bersuci memiliki nilai ibadah atau nilai plus. Berbeda dengan membersihkan diri. Selanjutnya, kedudukan air dalam bersuci. 1. Air sebagai alat bersuci. Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun, tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air itu ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Jadi, anak-anak, tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Oleh karena itu, kita harus tahu mana air yang bisa digunakan untuk bersuci, mana air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oleh karena itu, kita harus tahu pengkelompokan atau pembagian air-air tersebut. Jadi, air itu untuk bersuci tidak semuanya bisa. Baik, selanjutnya, air apa saja? Yang pertama, air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Dalam istilah fikih menyebutnya tohir mutohir. Tohir mutohir. Ya. Air suci dan mensucikan dalam istilah fikihnya disebut tohir mutohir. Air ini disebut air mutlak karena masih asli dan murni serta mensucikan. Jadi, hanya air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya, makanya disebut dengan air suci dan mensucikan. Airnya suci, tur mensucikan. Apa saja yang termasuk air suci dan mensucikan itu? Ada 7. Ada 7 macam air yang termasuk air tohir, mutohir. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air es. Dan yang ketiga, air embun. Semuanya terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Ya. Yang keempat, yaitu air laut. Penjelasan air laut ini yang termasuk air suci dan mensucikan terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Yang kelima, air sungai. Ya. Yang kelima, air sungai. Yang keenam, air sumur. Dan yang ketujuh, mata air. 3 air jenis ini, ya, dalilnya terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Inilah 7 jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, jenis yang kedua, ada yang namanya air suci dan tidak mensucikan. Airnya suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yaitu merupakan air atau zat yang suci, tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Dalam istilah fikih disebut dengan tohir, ghairu mutohir. Ya, dalam fikihnya disebut dengan namanya tohir, ghairu mutohir. Ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama, tohir, mutohir. Airnya suci dan mensucikan. Yang kedua,
airnya suci, tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Apa saja jenis air yang ini? Kita lihat apa saja yang termasuk dalam air ini. Nah, air yang termasuk dalam air suci dan tidak mensucikan, yang pertama, air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah salah satu sifatnya, seperti contohnya air teh, air kopi, air susu, dan lain sebagainya. Yang kedua, air mustakmal. Ya, air mustakmal yaitu air yang sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Airnya sedikit, ya, tapi airnya suci. Karena sudah digunakan untuk bersuci, akhirnya tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, walaupun sifatnya tidak berubah. Yang kedua, air pohon-pohonan atau buah-buahan, seperti air kelapa. Jenis air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci, walaupun air kelapa itu suci, tidak najis, ya, tetapi tetap tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir, air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang menjadi panas, air yang dipanaskan, ya, air yang ditaruh di tempat kemudian terkena matahari. Ini namanya air musyammas. Air musyammas ini airnya suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itulah jenis-jenis air. Ya. Ada dua jenis air, yang satu bisa digunakan untuk bersuci, yang kedua airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun keduanya sama-sama air yang suci. Baik, itulah anak-anak semua pertemuan kita pada hari ini tentang toharoh, yaitu bersuci. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada grup kelas. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.